kajian buka puasa kita mulai, terlebih dahulu untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya, silahkan dipenuhi soft atau tikar yang baris yang pertama dan kedua dan seterusnya nih, agar nanti jamaah yang baru datang bisa menempati soft yang berikutnya. Terima kasih. Dan sebelum kajian buka puasa kita mulai, terlebih dahulu kita tadarus bersama. Silahkan Al-Quran dibuka surat Al-Imran juz yang keempat, surat Al-Imran ayat yang ke-92. 107. Kita ulangi. Surat Al-Imran ayat 108. Sekarang 109 nih. Kita mulai dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Lan yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin.
وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط Sadaqallahul Adzim. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih yang sudah berkenan untuk tadarus bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat menambah amal soleh kita dan kelak insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian menjelang buka puasa Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Pendopo MBS ini, marilah terlebih dahulu sebelum kajian kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu waktu secukupnya kami persilahkan pada Ustadz Iwal Khalid Taqwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم
innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Kiai Ahmad Dahlan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka kajian menjelang berbuka puasa. Ini patut kita syukuri bersama karena Allah masih memberikan kemudahan untuk kita, masih menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai. Untuk saat ini kita berada di pendopo Masjid Kiai Ahmad Dahlan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum dilanjutkan, untuk anak-anak itu boleh nanti di lantai 2. Di lantai 2 itu anak-anak sedang, kalau tidak ada gangguan berarti sedang lagi nonton film. Jadi anak-anak bisa diarahkan untuk ke lantai 2 bersama teman-temannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat ke-18. Yang ini masih ada kaitannya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surat ini itu diawali dengan seruan, hai orang-orang yang beriman. Kalau di angkatan tahun 90-an, itu biasanya sering mendengarkan kalau ada ceramah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Di zaman tahun 90-an itu ada tren seperti itu untuk para mubalik atau para penceramah. Di ayat tersebut memang ditujukan kepada orang yang beriman, jadi khusus kepada orang-orang yang beriman. Salah satu bentuk pembuktian bahwa kita itu adalah orang-orang yang beriman, maka dijawab oleh Allah. Kalau yang tadi seruan kepada orang beriman, ciri-ciri atau salah satu bentuk kalau kita ini orang yang beriman, maka Allah menjabarkan beberapa kriteria-kriteria. Salah satu kriterianya adalah ada di dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakat, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, serta tidak takut kepada apapun, terhadap apapun selain Allah. Wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini masih ada korelasinya dengan perintah
Allah di dalam Al-Quran terkait dengan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Isi di dalam bulan Ramadan itu tidak hanya puasa di siang hari, tapi ada amalan-amalan yang wajib dilaksanakan atau menjadi keutamaan, bukan wajib, menjadi keutamaan yang dilaksanakan, dan apabila itu dilaksanakan maka nilai pahalanya sama dengan nilai pahala ibadah wajib. Maka kalau kita meninggalkan amalan-amalan itu, maka kita menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Di dalam Quran surat At-Taubah ini disampaikan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi ada pernyataan Allah bahwa jadi makna yang dibaca di sini itu kemudian tidak hanya kepantasan saja. Sesungguhnya orang-orang yang pantas gitu. Bahasa di dalam terjemahnya seperti itu. Tapi sebenarnya itu dibalik. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satunya adalah orang yang mau memakmurkan masjid. Lah kok bisa seperti itu ya? Apa hubungannya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kok wajib hukumnya untuk memakmurkan masjid? Yang namanya ibadah itu kan boleh di mana saja. Ini yang kadang ada terbesit di dalam hati kita. Tapi sesungguhnya kemudian Allah menyampaikan kembali, wa aqamas sholata wa ataz zakah. Jadi ciri orang yang beriman itu salah satunya harus memakmurkan masjid. Kenapa? Kalau kita ngaku orang yang beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada hari akhir, kalau kita jauh dari masjid, maka ya kita kadang ketika berhubungan dengan pasangan kita sampaikan, saya itu cinta mati dengan Adinda, mamanya kata bapak-bapak. Saya itu sayang banget sama kamu deh. Tapi nek selalu ditinggal-tinggal terus kan gitu. Kira-kira kecintaannya itu masih tetap utuh apa mulai goyah? Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ketika kita menyatakan kita iman kepada Allah dan hari akhir, tapi kemudian kita tidak pernah, jangankan kemudian untuk sholat fardu di masjid, singgah saja di masjid, atau hati kita itu terpaut dengan masjid, tidak ada yang seperti itu, maka Allah akan meragukan keimanan kita. Bagaimana mungkin, kata Allah, kalian ngaku beriman kepada Allah tapi rumahnya Allah saja tidak pernah disinggahi. Untuk ibadah fardu saja tidak pernah datang untuk sampai ke masjid. Jangan-jangan kemudian kita itu ke masjidnya ketika kita diantar sama orang. Nah ini yang celaka, yang bahaya. Maka sebelum diantar sama orang, datang sendirilah ke masjid. Minimal di masjid itu menjadi jamaah umum, bukan jamaah khusus, tapi jamaah umum. Kalau jamaah khusus di Masjid Ahmad Dahlan itu ada beberapa kriteria. Ada jamaah yang mengikuti sholat fardu, ada jamaah yang mengikuti pengajian-pengajian. Nah ini jamaah khusus yang kriteria pertama. Ada jamaah yang sekedar singgah saja, hanya untuk melepas lelah, istirahat saja kan. Ada juga jamaah yang memang kemudian ada kebutuhan khusus, umpamanya pengen ke toilet, pengen sarapan pagi, boleh. Minimal hati kita itu terpaut, oh ketika mau sarapan kita itu ingat Masjid Ahmad Dahlan umpamanya gitu.
Minimal kita ingat saja, itu sudah bagian pernyataan keimanan kita, itu sudah minimal ada lah gitu. Ketika nanti ditanya di akhirat itu, mana buktinya kalau kamu iman kepada Allah dan hari akhir? Minimal ketika mau sarapan saya ingat Masjid Ahmad Dahlan. Nah, gitu. Minimal ada kita ingat. Maka di sini Allah menyampaikan bagaimana cara untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Jadi ketika tadi disampaikan, kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, syaratnya, salah satu syaratnya adalah memakmurkan rumah-rumah Allah, memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Bagaimana caranya? Allah sampaikan di sini caranya, wa aqamas sholata wa ataz zakah. Gampang. Cara memakmurkan masjid itu hanya cuma dua. Pertama, mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Bagaimana caranya kita untuk mendirikan sholat? Maka penuhi segala syarat dan ketentuan untuk melaksanakan sholat. Termasuk kemudian kita menjaga waktunya. Kalaupun belum bisa menjaga waktunya, minimal ketika waktu masuk waktu duhur, sebelum masuk waktu asar umpamanya, kita sudah laksanakan sholat duhur. Kalau memang belum sempat untuk jamaah di awal waktu, maka datanglah ke masjid, tungguin nanti ada jamaah yang hendak sholat, maka ajak untuk berjamaah. Kalau belum bisa untuk tepat waktu, minimal seperti itu. Lakukan itu, nanti menjadi kebiasaan untuk kita. Setelah menjadi sesuatu yang biasa untuk datang ke masjid sholat fardunya kita di masjid, walaupun kemudian munfarid, nanti lama-lama kita akan tertarik untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Nah, ini kita itu kalau masih hidup, ternyata itu menurut beberapa pengalaman itu jauh lebih sulit untuk diajak sholat ketimbang sudah mati. Nek sudah mati itu gampang diajak sholatnya, diantar ke masjid, kemudian disalatkan gitu. Gampang gitu. Tapi kalau kita masih hidup itu susahnya luar biasa. Sudah dipanggil sama muadzin. Kalau zamannya Bilal dulu itu nggak pakai pengeras suara. Nah, sekarang sudah pakai pengeras suara, masjidnya sudah ada di mana-mana. Dipanggil itu kadang kita tidak dengar. Padahal itu seruan untuk diajak. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat, ayo sholat. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan bareng-bareng kan. Nggak mau diajak. Maka memang kemudian yang paling gampang itu ngajak orang yang sudah mati untuk sholat. Jadi paling gampang itu ngajak orang yang sudah mati. Dia antar ke masjid, kemudian disalatkan. Itu gampang sekali. Lantas yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk memakmurkan masjid? Nah, maka baru-baru ini kemudian digalakkan untuk memakmurkan masjid. Caranya seperti apa? Dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah melalui masjid. Sekarang masjid itu diberdayakan. Kenapa masjid ini harus diberdayakan? Karena jamaahnya juga harus berdaya, harus makmur. Maka slogan di Muhammadiyah itu masjid makmur, memakmurkan. Masjidnya makmur, jamaahnya juga makmur. Maka tidak ada kemudian kalau kita membicarakan masalah urusan dunia di masjid itu nanti didoakan usahanya jadi gagal gitu. Gak ada. Malah justru Rasulullah itu mengajarkan dasar-dasar syariah kaitannya dengan hukum-hukum muamalah itu diajarkan di masjid-masjid. Difahamkan dulu. Maka Khalifah Umar ketika
membuka satu pasar, beliau menanyakan dulu kepada para pedagang, siapa yang sudah paham dengan fikih muamalah, maka silakan berdagang. Yang belum, belajar dulu. Jadi kalau yang belum paham dengan fikih muamalahnya, dengan urusan hukum perdagangan, maka nggak boleh jualan dulu sama Umar. Jadi saking tegasnya Umar itu, sampai urusan dagang saja itu diurusi sama beliau. Kenapa? Kalau umat Islam belum paham dengan hukum perdagangan, hukum jual beli, maka fatal akibatnya. Maka akan yang terjadi apa? Terjadinya riba. Maka Umar menegaskan, kalau belum paham tentang hukum jual beli, hukum perdagangan, maka tidak boleh jualan di pasar. Gak boleh sama Umar, suruh belajar dulu. Yang sudah bisa baru boleh untuk mengisi pasar-pasar yang dibuka oleh Umar bin Khattab. Maka di dalam masjid itu boleh kita mengurusi masalah ekonomi umat. Bagaimana jamaah kita, tetangga-tetangga sekitar masjid ini agar berdaya, maka boleh dibuka usaha di sekitar masjid. Agar kenapa? Ketika jamaah hendak ke masjid, dia sudah nggak mikir apa-apa lagi. Kenapa? Ketika ada butuh sesuatu, oh iya, di sampingnya Masjid Ahmad Dahlan itu ada laundryan. Datanglah ke laundryannya Pak Tito bawahnya. Oh, kalau ke Masjid Ahmad Dahlan itu pulangnya bisa beli sayur di Abi bawahnya. Oh, kalau ke Masjid Ahmad Dahlan itu pulang dari masjid itu bisa cukur rambut. Ada di sekitar kita. Atau pengen jajanan yang lainnya, oh beli terang bulan gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian harus dimunculkan, sehingga kenapa jamaah itu nanti akan fokus untuk ibadah. Kenapa? Sudah nggak pusing lagi, nggak mikirin lagi ketika nanti pulang masaknya harus masak apa ya gitu ya. Ini kelamaan di masjid nanti nggak keburu belanja. Nah, maka ciptakan ekonomi di sekitar masjid, sehingga kemudian masjidnya menjadi makmur dengan banyaknya jamaah yang hadir, jamaah yang sholat fardu, yang mengikuti kajian, yang beraktivitas di masjid. Begitu juga dengan jamaahnya. Jamaah tidak menjadi dirugikan karena datang ke masjid, justru malah diuntungkan datang ke masjid karena semua fasilitas ada di masjid. Nah, inilah sebenarnya fungsi zakatnya itu di sana. Ada perguliran di sana. Tidak hanya sekedar menyalurkan zakat, infak, sedekah, tapi pemberdayaan ekonominya juga digerakkan. Jangan sampai kemudian menutup pintu bisnis-bisnisnya jamaah. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh jamaah yang ada di masjid tersebut. Tidak hanya oleh takmirnya saja. Takmir itu hanya sebagai pelayan bagi para jamaah. Jamaah juga boleh memberikan ide-ide, memberikan gagasan untuk kemakmuran masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah mendirikan sholat dan menunaikan zakat, pengelolaan zakatnya di masjid, pengelolaan infak dan sedekahnya sudah di masjid, maka Allah akan memberikan bonus kepada orang yang memakmurkan masjid ini. Apa bonusnya? Bonusnya adalah walam yakhsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid ini, itu hatinya itu ditenteramkan oleh Allah. Hatinya ditenteramkan, hatinya ditenangkan oleh Allah. Maka tidak ada perasaan takut. Tidak ada perasaan takut terhadap kekurangan dunia. Kenapa? Allah sudah cukupkan. Kalau mau bukti, silakan Bapak Ibu aktif ngurusi masjid. Insya Allah nanti ekonomi, terus keluarga dan sebagainya dijamin oleh Allah. Seberantakan apapun keluarganya, ketika sudah niat untuk ngurusi masjid, maka Allah akan perbaiki keluarga itu.
Seburuk apapun ekonomi keluarganya, ketika kita sudah niatkan bismillah, saya mau ngurusi masjid, maka Allah akan memperbaiki ekonomi kita. Sudah banyak buktinya. Kalau belum percaya berarti belum yakin. Kalau belum yakin berarti belum iman kepada Allah dan hari akhir. Maka buktikan. Urusi masjid, makmurkan masjid, sehingga kemudian jamaahnya menjadi